Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana menanggulangi pada saat cuaca dingin supaya asam lambung kita tidak kambuh ya. Karena sekarang di beberapa daerah di Indonesia sedang musim hujan, bahkan banyak yang banjir, banyak karena dingin asam lambungnya kambuh. Ya, sebenarnya cuaca itu tidak harus membuat asam lambung kita kambuh, asal betul-betul kita bisa membuat tubuh kita selalu hangat atau tidak sampai kedinginan ya. Sangat dianjurkan bagi teman-teman yang misalkan di rumah ya, di dalam rumah dikhususkan harus ada sendal dalam ya, sendal untuk kamar mandi. Sebisa mungkin kaki itu tidak langsung terkena ubin ya sebenarnya. Sebenarnya bukan hanya pada saat musim hujan, sehari-hari pun sangat dianjurkan telapak kaki kita itu jangan sampai terkena dingin. Kenapa? Selain karena rematik ya, bisa menyebabkan asam lambung kambuh, tapi pun supaya peredaran darah kita lancar. Ya, jadi pada saat telapak kaki kita dingin, sedangkan suhu yang lainnya itu tidak dingin, otomatis peredaran darah kaki kita ke kaki itu tidak lancar. Itu yang menyebabkan kita sering kesemutan, terus sering seperti ditusuk-tusuk, itu akibat tidak pakai alas kaki. Jadi alas kaki itu sangat dianjurkan dipakai walaupun kita di dalam rumah, khususnya pada saat kita mau kena air, mau ke kamar mandi. Sebaiknya kita pakai sendal ya. Dan berikutnya adalah sebisa mungkin sebelum tidur itu pakai kaos kaki ya. Jadi pada saat tidur pakai kaos kaki supaya tubuh kita benar-benar semuanya ditutupi dari cuaca dingin, supaya peredaran darah kita lancar, otomatis asam lambung kita tidak akan kambuh teman-teman ya. Jadi bisa dibantu juga misalkan minum cairan jahe ya, minuman-minuman hangat tapi tidak panas ya, hanya hangat. Nah, itu pun bisa membantu untuk supaya badan kita selalu hangat. Ya, jadi sebenarnya cuaca dingin ini tidak selalu harus membuat kita sakit ya, karena Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan makanan-makanan, jenis-jenis makanan untuk musim hujan ya. Jadi contohnya jahe, kita misalkan asam lambungnya sensitif ya, bisa sedikit saja dikasihkan, bisa dicampurkan di bubur kacang hijaunya misalkan, bisa juga dengan rambutan teman-teman ya, bagi yang cocok ya. Jadi coba perhatikan teman-teman, perhatikan rambutan itu biasanya tumbuhnya itu bulan-bulan yang mendekati September, Oktober, November, Desember. Karena pada saat musim penghujan biasanya rambutan itu tumbuh. Kenapa? Karena rambutan itu fungsinya itu menghangatkan tubuh. Ya, jadi kalau bagi teman-teman, kalau cocok makan rambutan, bagi yang sakit lambung bisa makan rambutan rutin pada saat musim penghujan, itu untuk menghangatkan tubuh ya. Jadi teman-teman bisa pilih buah-buahan yang munculnya itu pada saat di musim hujan. Kalau di Tasikmalaya contohnya rambutan sama mangga lagi musim. Nah, itu ternyata betul pada saat kita konsumsi itu bisa membantu menghangatkan tubuh, karena Tuhan lebih tahu ya pada saat musim hujan ya, Tuhan akan berikan minuman yang sesuai musimnya yang bisa membuat tubuh kita hangat ya. Jadi bisa nggak cocok juga lagi musim dingin seperti ini, misalkan teman-teman mengkonsumsi makanan yang dingin ya, seperti ketimun, semangka, melon, itu kurang cocok, bukan salah ya, tapi kurang cocok. Kenapa? Karena memang musimnya lagi dingin ya. Jadi tubuh kita diusahakan jangan terlalu dingin yang kita konsumsi, tapi yang agak hangat ya, seperti jahe, kencur mungkin ya. Bisa ditambahkan buah-buahan pada musimnya, mangga, rambutan. Nah, itu sangat baik sekali. Tapi bukan berarti pun semangka, melon tidak boleh dikonsumsi, tapi mungkin tidak pada saat lagi dingin-dinginnya. Pada saat kita lagi merasa tubuh kita hangat ya jangan makan semangka ya. Tapi kita bisa konsumsi makanan yang bisa menghangatkan tubuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman, jadi nggak usah khawatir ya. Banyak teman-teman yang merasa trauma pada saat asam lambungnya itu seperti mau kambuh ya. Bukan kambuh ya, hanya seperti mau kambuh ya. Itu sangat dimaklum, karena pada saat kita pertama kali terkena serangan asam lambung, pertama kali biasanya berat ya. Kalau saya pribadi dulu sesak nafas, dada sakit tembus ke punggung ya, kelayangan, keringat dingin, jantung berdebar-debar. Nah, kondisi seperti itu yang membuat trauma ya. Jadi pada saat misalkan kita sudah sembuh, tapi kita kadang-kadang merasa takut kembali kepada posisi yang dulu pada saat parah-parahnya. Nah, itu yang disebut dengan psikosomatik. Jadi kita kecapean sedikit langsung berpikiran, waduh jangan sampai saya kambuh seperti dulu ya. Misalkan kita salah makan sedikit, jangan sampai saya kambuh seperti dulu ya. Jadi intinya teman-teman gak usah terlalu takut berlebihan,
tentunya apabila teman-teman betul-betul menjalankan 3P. Nah, pada saat teman-teman tidak menjalankan pola makan yang baik, pola pikir yang baik, ya, pola hidup yang baik, ketakutan itu akan muncul, ya. Kenapa? Karena kita tahu ini bisa kambuh, ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah menjalankan 3P, seharusnya karena minimal diminimalisir lah rasa cemas kambuhnya. Kenapa? Karena kan penyebab-penyebabnya kita sudah hindari semua. Tentunya sangat kecil kemungkinan kita akan kembali ke posisi yang dulu, ya, pada saat lambung kita parah-parahnya. Nah, kalau saya pribadi, misalkan saya keluar kota, arang aktif ini memang tidak bisa lepas, ya. Jadi biasanya arang aktif saya bawa, ya, untuk menjaga-jaga kalau cemasnya muncul atau misalkan terlalu capek, saya langsung minum arang aktif. Jadi bagi teman-teman mungkin yang belum konsumsi arang aktif, ya bisa coba arang aktif, karena arang aktif ini membantu meringankan sesak, ya, bukan sesak dari asam lambung saja, perut kembung, dada, ulu hati panas, kelayangan, itu bisa dibantu dengan mengkonsumsi arang aktif, ya. Jadi arang aktif ini memang tidak populer di Indonesia, ya teman-teman, ya. Pada dasarnya sebenarnya sudah lama, ya. Di dunia medis sendiri arang aktif ini sudah dipakai sudah sejak lama, bahkan sudah dikonsumsi di zaman Hippocrates. Hippocrates itu hidup di zaman sebelum Masehi, dan Hippocrates itu adalah dokter pertama yang bisa menyembuhkan penyakit, dan pengobatan yang dilakukan Hippocrates itu pakai 2 yang setahu saya, ya, bawang putih dan juga arang aktif, ya. Jadi arang aktif itu berbeda dengan arang sate atau arang biasa. Kalau arang sate itu pasif, ya. Jadi maksudnya pasif itu dia itu pada saat kita konsumsi itu tidak akan memiliki daya untuk mengikat racun, virus, bakteri, gas-gas, ya. Tapi dia hanya, ya, nggak ada fungsinya, ya. Tapi kalau arang aktif, dia itu aktif, prosesnya pun khusus, ya, dengan yang higienis. Kita aktifkan arang itu menjadi aktif sehingga bisa menyebabkan mengikat racun, virus, bakteri. Dan arang aktif ini tidak ada efek samping, ya, karena dia tidak dimetabolisme, ya. Jadi bagi teman-teman mungkin yang masih ragu akan numpang di ginjal, nggak mungkin, mustahil, ya, karena memang sudah diteliti arang aktif ini hanya numpang lewat saluran cerna, ya. Nah, jadi pada saat teman-teman BAB, ya, pasti hitam karena memang arang aktifnya itu tidak ke pembuluh darah, tapi dia hanya numpang lewat saluran cerna untuk mengikat virus, bakteri, racun-racun, logam-logam berat, ya, gas lambung, asam lambung, luka-luka yang borok-borok yang di usus dan di lambung, bahkan sampai ambeien juga itu bisa dikempeskan. Nah, itu dibuang, dibersihkan. Nah, jadi bagi teman-teman nggak usah khawatir, ya, untuk semua umur pun arang aktif aman, ya. Bahkan untuk kondisi keracunan hebat atau muntaber, nah itu bisa diberikan arang aktif sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Misalkan keracunan makanan atau keracunan apapun, baygon, misalkan mau bunuh diri, diminumkan aja sebanyak-banyaknya itu. Nah, itu seperti itu. Biar supaya muntah-muntah, nah itu karena arang aktif mengikat racunnya. Nah, itu bagi yang flu berat pun bisa 5-6 kali sehari tidak apa-apa. Untuk infeksi, ya, misalkan infeksi saluran kencing yang lagi pas pertama-pertama muncul, nah itu arang aktif bisa lebih sering dikonsumsi. Tapi bukan hanya pada saat sampai sembuh saja, ya. Kalau sudah mendingan ya bisa dikurangi dosis. Nah, tapi bagi untuk asam lambung, arang aktif itu sebenarnya 1 kali aja diminum rutin sebenarnya itu sudah sangat berpengaruh, ya. Karena banyak teman-teman pun yang hanya minum arang aktif 1 hari sekali, itu dalam belum sampai 1 botol pun, ya, asal menjalankan 3P udah sangat membaik sekali kondisinya, ya. Jadi arang aktif itu sebenarnya bebas, ya, mau diminum berapa kali sehari. 1 kali pun sebenarnya sudah sangat efektif, ya, untuk menyembuhkan penyakit lambung. Untuk diabetes, kolesterol, asam urat sangat dianjurkan 3 kali sehari. Kalau diabetes basah, luka-luka, eksim, koreng-koreng, arang aktifnya bisa dikentalkan, terus ditempelkan. Nah, bisa juga kalau bagi batu empedu itu perut kanannya pun arang aktif pun selain diminum bisa ditempelkan di perut kanan untuk membantu mengeluarkan dan menghilangkan nyeri, ya, karena akibat batu empedu. Ya, jadi bagi teman-teman jangan ragu, arang aktif ini disebut arang obat ajaib karena memang sudah terbukti menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya, bahkan penyakit-penyakit kronis. Jadi bukan berarti kita lepas dari dokter, ya. Kalau misalkan teman-teman mau USG, butuh oksigen, butuh transfusi darah, ya, itu tentu membutuhkan medis, ya. Tapi
Teman-teman juga mungkin tahu kalau penggunaan obat kimia itu tidak bagus ya dikonsumsi jangka panjang. Makanya banyak sekali yang kembali ke makanan yang alamiah. Ya, arang aktif ini adalah jenis alamiah yang sebenarnya sudah lama dikenal sebagai obat ya di Eropa dan Amerika. Kalau di Indonesia, di Kalimantan sendiri, saya ngobrol sama orang-orang Dayak, itu sebenarnya arang aktif sudah mereka pakai juga, tapi mereka pakai untuk racun ya. Jadi kalau orang Dayak kan di hutan-hutan, untuk mereka untuk misalkan seperti digigitan ular berbisa, mereka memang menggunakan arang aktif termasak untuk kena misalkan lebah, gatal-gatal. Nah, itu orang-orang Dayak pun menggunakan arang aktif. Tapi penggunaannya manual, teman-teman ya, dibakar biasa, dikubur di dalam tanah. Ya, walaupun mungkin untuk kehigienisannya, kebersihannya tidak terjamin karena kan tidak ada BPOM-nya ya. Kalau arang aktif yang saya sudah ada BPOM-nya, lebih udah pasti bersih ya, aman. Nah itu. Jadi di setiap kota sebenarnya arang aktif itu sudah dikenal. Ya kalau di Jawa itu misalkan habis melahirkan duduk di abu arang. Nah itu. Karena untuk membantu mempercepat penyembuhan luka setelah melahirkan. Jadi sebenarnya arang aktif ini sudah lama. Ya, tapi masih kebanyakan orang Indonesia sendiri pada saat mulai kembali ke medis, akhirnya mulai melupakan cara-cara tradisional. Salah satunya itu pengobatan dengan menggunakan arang aktif. Ya, walaupun sekarang sendiri orang-orang di daerah pun saya perhatikan sudah mulai tidak ke alam. Ya, kebanyakan kalau sakit sudah mulai menggunakan obat-obat kimia. Ya, padahal semua jenis penyakit itu Tuhan sudah sediakan dari alam. Ya, kunyit, temulawak, ya jahe, kencur, seluruh jenis sayuran, buah itu sebenarnya obat. Ya, makanya kalau misalkan obat kimia kita makan pada saat sakit ya, untuk mengobati penyakit, harusnya obat itu, makanan yang kita sehari-hari itu harusnya menyembuhkan penyakit kita dan menghindari penyakit. Kalau kita betul-betul makannya sehat ya. Misalkan apel ya, di Amerika itu disebut satu apel sehari Anda bebas dari dokter. Ya, jadi dari satu buah apel itu gizinya sudah tinggi sekali. Ya, sedangkan kalau teman-teman misalkan makan makanan junk food, makanan cepat saji, makanan gorengan yang digoreng, itu nilai gizinya apa? Dia hanya membebani pencernaan, mengotori darah, ya, membuat kemacetan di peredaran darah kita, timbullah kolesterol, gula darah, tekanan darah tinggi, asam urat, penyakit-penyakit degeneratif. Itu tentunya disebabkan dari pola makan ya, dan itu sudah menyerang bukan di masyarakat di pedesaan, di perkotaan saja, tapi penyakit degeneratif ini sudah mulai masuk di masyarakat pedesaan. Karena apa? Misalkan makanan junk food ya, dulu orang harus ke kota, kalau sekarang yang di pinggir-pinggir jalan, di gerobak-gerobak, mulai banyak makanan-makanan junk food yang murah-murah ya, yang tidak ada esensi nilai gizinya ya. Jadi bagi teman-teman ya, mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus jalani pola hidup sehat. Ya, makan-makan yang meragukan ya, tidak ada nilai gizinya, itu sebisa mungkin dihindari atau minimal diminimalisir lah. Ya, jadi lebih banyak makan makanan segar, makanan mentah ya. Kalau misalkan butuh direbus sayur pun atau dikukus, jangan biarkan sampai terlalu lembek sekali karena itu akan menghilangkan gizi. Ya, jadi sebenarnya intinya untuk hidup sehat itu tidak butuh biaya mahal, teman-teman ya. Yang mahal itu hidup sakit ya. Hidup sehat itu murah. Yang mahal itu hidup sakit ya. Jadi sekali lagi, contoh kalau kita makan sayur daun singkong, tempe tahu aja nggak digoreng, kita olah sedemikian rupa ya, rasanya enak, itu bisa. Ya, kita kurangi makan goreng ya. Kurangi daging, kurangi junk food, mie instan pun kalau bisa dihindari, penggunaan obat-obat warung pun kalau bisa dihindari, pasti kita bisa hidup sehat. Dan itu harganya murah. Coba teman-teman perhatikan, pada saat sudah terkena sakit, asam lambung saja, pasti teman-teman sudah berpikir pengeluaran sudah mulai bertambah ya. Harus beli obat ini, itu pun belum tentu sembuh ya. Makanya teman-teman harus mindsetnya itu, pada saat sembuh itu bukan berarti supaya teman-teman kembali ke pola makan sebelumnya. Ya, itu salah mindsetnya. Jadi harus dirubah. Pola hidup sehat itu dijalankan terus secara kontinu supaya kita sehat sampai tua. Ya, kita diberikan umur panjang dan meninggal pun bukan karena sakit tapi karena memang tua. Ya. Kalau misalkan kita meninggal sakit itu menderita, teman-teman ya. Jangankan mau meninggal, kita sakit lambung sesak lagi kambuh aja kan menderita ya. Nah, makanya
pola hidup sehat itu yang nikmati diri kita sendiri ya teman-teman, bukan orang lain ya. Saya sendiri pun sama. Bukan berarti yang teorinya banyak itu bukan berarti mempraktekkan juga, belum tentu. Tapi kita semua belajar ya supaya bisa menjalankan pola hidup sehat itu secara kontinu. Walaupun sudah terasa sembuh total, bukan berarti kita makan bebas lagi. Makanan gorengan bebas, makanan junk food bebas, pedas-pedas dimakan lagi dengan bebas. Tentunya penyakitnya akan menimbulkan komplikasi, bukan hanya nanti sakit asam lambung, tapi akan muncul penyakit degeneratif lainnya seperti kolesterol, kanker. Ya, jadi sekali lagi, penyakit itu sebenarnya bukan ujian sih sebenarnya kalau menurut saya, karena apa? Manusianya sendirilah yang pola makannya salah. Ya. Jadi kebanyakan penyakit itu kan dari pola makan, pola pikir. Pola pikir pun karena diri sendiri ya, memikirkan sesuatu yang tidak ada habisnya. Kalau kita bisa menjaga pola makan, pola pikir, niscaya penyakit tidak akan muncul ya. Kecuali musibah seperti ketabrakan, itu beda ya, takdir. Tapi kalau tubuh kita ini kan diciptakan untuk dijaga, bukan untuk dirusak. Jadi kalau teman-teman tiap hari makan gorengan terus sakit, terus bilang ini ujian, bukan ujian, karena teman-teman sudah tidak berhasil menjaga pola hidup sehat ya. Jadi teman-teman bisa nonton juga video-video Dr. Saidul Akbar. Nah, itu pun saya setuju dengan beliau, bahwa makanan semakin sederhana itu semakin sehat, seperti ubi, singkong, jagung, talas. Itu di pesantrennya beliau kalau tidak salah, pola makannya seperti itu. Nah, itu dan teman-teman itu murid-murid itu lebih tenang. Ya, jadi kalau mau teman-teman punya anak ya, kalau dikasih makanan coklat-coklat, ciki-ciki, anak tuh cenderung tidak bisa diam, cenderung nakal. Tapi kalau diberikan makan sayur buah yang sederhana, karakternya pun itu lebih cenderung tenang ya. Jadi karena pencernaan itu yang sering saya bahas sangat erat sekali hubungannya dengan mental ya. Bukan hanya mental orang yang sudah tua, yang anak kecil pun sama. Saya perhatikan anak saya kalau misalkan kita lagi keluar makannya sudah mulai tidak teratur, rewel dia. Tapi kalau misalkan tidurnya cukup ya, makannya bagus, nggak makan lemak-lemak, nggak makan yang ciki-cikian, tenang, dia cenderung kalem, cenderung tenang dan tidak rewel. Karena apa? Itu tadi yang sering saya bahas. Pencernaan terganggu, mental kita pun terganggu. Oke, tapi bukan berarti sakit itu pun bencana yang nggak bisa disembuhkan. Semua jenis penyakit itu pun bisa sembuh, apalagi asam lambung ya. Sebenarnya asam lambung itu yang membuat sulit sembuh itu bukan karena penyakitnya kronis, tapi karena tidak disiplin, masih toleransi terus. Sedikit aja makan gorengan ya, tanpa sadar itu sebenarnya membuat kemunduran ya. Kita makan gorengan sekali harusnya sudah 90%, mundur lagi 85%. Karena apa? Pada saat kita mulai makan yang enak lagi, biasanya manusia itu terlena, akhirnya makan berturut-turut, udah mulai kambuh, tinggalin lagi. Akhirnya kesembuhannya pun terhambat. Ya itu. Oke, mungkin sampai dari saya di sini dulu, bisa ketemu lagi nanti lain waktu. Ya bagi teman-teman ya, jalani pola hidup sehat terus, karena sehat itu yang menikmati diri kita sendiri, bukan orang lain. Selamat sore.